Dia pulang dari acara itu sewa hotel, malam selesai sholat isya beliau bilang, Pak Ustadz, saya mau jemput, Jangan lupa di subscribe YouTube channel Al Safar Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasi. Dia pulang dari acara itu sewa hotel, malam selesai sholat isya beliau bilang, Pak Ustadz, saya mau jemput, saya sudah sewa tempat, kita dialog. Oh, di mana tempatnya? Hotelnya sudah siap. Oke, saya datang, saya cuma bawa 2 kitab. Bebel, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kami datang, duduk, dan saya bilang, Abang, ini tempat kan Abang yang punya, saya tamu di sini. Maka yang berdoa pertama di ruangan adalah Abang, bukan saya. Karena yang bayar adalah Abang. Silakan Abang berdoa. Langsung beliau berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, diteruskan dengan namamu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan saya dengan seorang domba tersesat pada malam hari ini. Ini menjadikan di atas nama Engkau, Yesus Juru Selamat abadi selama-lamanya. Amin. Oh, saya dengar dalam doa, dia bilang saya domba tersesat. Begitu dia bilang amin selesai, saya tidak berdoa, tapi saya rukyat dia malam itu. Setelah saya rukyat selesai, saya bilang, Abang, tadi Abang yang berdoa duluan, sekarang saya bertanya duluan karena saya tidak tahu situasi di ruangan ini. Tolong bilang sama saya, ayat apa dalam Bible yang mengatakan tidak pantas Tuhan itu berdoa, tidak layak Tuhan itu minta tolong. Tugas Tuhan itu menerima doa, mengabulkan doa, dan menolong. Kenapa Yesus waktu disalib, ia berdoa dan minta tolong? Elia sabab kami, tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Yang kedua, ceritakan kepada saya ayat Bible mana yang mengatakan akan datang seorang nabi, diajarkan kitab kepadanya dengan kata-kata baca. Nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membacanya. Dan siapa nabi itu? Kami bahas 2 ayat ini sampai jam 2 malam. Subhanallah. Dia bilang, Pak Ustadz, besok hari Minggu saya masih ke gereja, jadi kita tidur. Alhamdulillah, tutup acara dialog, saya masuk toilet, buang air kecil, sesudah itu wudhu dan tidur. Tempat tidurnya jaraknya cuma 1 meter. Saya sudah baca doa tidur dan saya balik belakang ke arah dia, saya menghadap ke arah kiblat tidur. Ternyata dia tidak tidur. Dia duduk di atas tempat tidur itu dan membaca doa menghipnotis saya. Saya dengar begini, dia tiup ke arah saya. Oh, saya mulai balik badan dan ayat kursi sebanyak 77 kali. Setiap saya baca, arahnya saya balas tiupannya dia. Alhamdulillah, saya yang bangun sholat subuh, dia yang ketiduran. Pagi-pagi dia, saya kasih bangun, abang katanya ibadah hari ini. Iya. Jam berapa? 6:30 ini. Bangun mandi, saya sudah siapkan dia kopi, dia minum dan dia bilang, izin saya ke gereja. Ternyata sampai ke gereja bukan memimpin misa gereja pagi hari itu. Di atas mimbar dia bilang, hari ini terakhir saya berdiri di mimbar ini. Masya Allah. Hari ini saya keluar dari agama ini. Apa yang terjadi? Yang membuat dia makin yakin, 3 jari kakinya dipotong, darah setetes pun tidak keluar. Hilang jari kakinya, dia lari sampai ke kamar hotel itu, dia masuk, dia bilang,
tolong saya, kenapa memang di kakimu? Kaki saya dipotong, kenapa dipotong? Saya mengundurkan diri dari agama ini. Kenapa kau tidak bilang sama saya tadi malam? Ada kopi di situ, saya ambil, saya tutup kakinya. Saya telepon santrian dokter, tolong bawa obat untuk bisa membuat darah ini dan sudah ada santri yang jadi tentara di airport. Kau beli tiket pesawat, kami terbang lari ke Makassar terus ke Jakarta dibawa ke Tangerang, berobat di sana. Sesudah itu saya kirim dia ke Mesir 6 tahun. Setelah Mesir, saya suruh kembali ke Indonesia untuk istrinya, dua-dua pergi haji. Setelah pulang haji, kami naik kapal. Kami naik pesawat dari Jakarta sampai Makassar. Saya bilang, sekali-sekali kita naik kapal, lihat suasana Indonesia kita. Dari Makassar menuju Bau-Bau, sholat subuh, kami di atas musola, lalu dia bilang, Abang Ustaz, saya sudah masuk Islam. Saya sudah belajar Islam dengan baik dan benar. Dan saya sudah haji. Saya sudah masuk surga. Tapi yang saya mau tanya Abang Ustaz, kenapa 3 jari kaki saya terpotong? Saya bilang abang kan sudah haji. 3 ini, 1 Tuhan Allah, 2 Tuhan Bapa, 3 Roh Kudus. Yang dulu abang selalu bilang itu, sekarang hanya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iya. Hilang itu menunjukkan jangan disebutkan lagi. Oh iya. Subhanallah. Beliau bangun masjid kira-kira 3 tahun dari pembangunan masjid itu. Sholat subuh kami bangkit dari sujud. Dia terakhir sujudnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Amin. Ya. Yang suka nyolong ambil orang lain, bertobatlah. Yang suka berkelahi, bertobatlah. Yang suka melawan, perbaikilah. Karena itu masa lalu yang menjadikan perjalanan kita untuk berubah hijrah. Hijrah bersama PBI. PBI membawa kita menuju terhadap Al-Kausar yang tidak dipilih oleh orang lain, yang tidak dijalani oleh orang lain, yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibulah yang akan menjadi Arafah di wilayah Pemda masing-masing, kampung masing-masing, tempat masing-masing, untuk dengan bangga menyampaikan pesan bekam Ibu Nabawi kepada saudaramu, kerabatmu, familimu, bahkan panggil mereka untuk merasakan lezatnya bekam sebagai energi hidup dalam kehidupan. Saya tutup pertemuan dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Wahai anak-anak Adam, semua telah aku ciptakan untuk kamu, dan aku ciptakan dirimu untukku. Mengapa kamu terlalu sibuk mengurus yang aku ciptakan untuk kamu, lalu kamu melupakan dirimu untukku? Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan jin dan manusia melainkan mengabdi kepadaku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian kami. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu mintalah petunjuk dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta. Itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya tidak beriman kepadaku
Sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan, tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Kalian semua berbohong kepadaku dengan permohonan yang banyak. Aku kabulkan permohonan kalian satu persatu. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Coba ambillah satu batang jarum, bawalah ke samudera air laut yang luas, celupkan itu batang jarum ke dalam samudera air laut yang luas. Sesudah itu angkat itu batang jarum. Lihat di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air laut itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Allah Akbar. Hadis kunci ini mendidik kita pada dua terminal. Lezatnya iman dan manisnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Wa dzalika dinul qayyim. Dengan terminal lezatnya iman dan manisnya ibadah, kita akan mengampanyakan bekam ke seluruh negeri ini. Mohon maaf lahir batin, burung irian, burung cendrawasih. Di Irian juga ada burung kasuari. Itu nama-nama burung yang sudah lama ada di sana. Maaf lahir batin, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.